Sinyal kualitas sensorik terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Nama varietas, yaitu menjelaskan variasi buah atau sayuran, sebagian besar tertulis di label depan kemasan. Yang kedua adalah deskripsi sensorik, yaitu mengkomunikasikan rasa yang diharapkan kepada konsumen dan terdapat pada label botol, menu makanan, dan iklan. Yang ketiga adalah label sensorik interpretatif, yaitu memberikan informasi kualitas sensorik yang telah dievaluasi oleh para ahli, institut, dan juri independen. Saat membeli makanan, konsumen dipengaruhi oleh atribut produk ekstrinsik dan intrinsik. Atribut ekstrinsik adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan produk tetapi secara fisik bukan merupakan bagian darinya, misalnya harga, label, dan asal. Kemudian atribut intrinsik. Atribut intrinsik berkaitan dengan aspek fisik dan fungsional produk tersebut, misalnya rasa dan warna. Biasanya, konsumen menggunakan atribut intrinsik dan ekstrinsik dalam keputusan pembelian mereka. Secara keseluruhan, karakter ekstrinsik lebih penting dibandingkan karakter intrinsik. Terdapat 4 hipotesis untuk mengetahui apakah sinyal kualitas sensorik dalam pilihan makanan itu penting atau tidak. Hipotesis yang pertama adalah harga adalah atribut ekstrinsik penting untuk ketiga contoh produk tersebut. Maksudnya adalah, biasanya konsumen lebih mengutamakan rasa pada saat pembelian, sedangkan rasa makanan hanya bisa dinilai setelah dibeli. Hipotesis yang kedua adalah deskripsi sensorik juga penting dalam pemilihan produk buah dan sayuran oleh konsumen. Maksudnya, label sensorik interpretatif sangat menarik bagi konsumen karena menawarkan keunggulan kompetitif. Hipotesis yang ketiga adalah harga merupakan atribut penting ketika label sensorik interpretatif ada. Maksudnya adalah variasi seringkali mewakili rasa tertentu, karena itu juga memberikan konsumen karakteristik sensorik produk. Hal ini akan berpengaruh pada harga. Yang keempat adalah informasi tentang keberagaman mendorong konsumen untuk membeli produk dengan rasa yang diinginkan. Maksudnya adalah adanya deskripsi sensorik di samping nama varietas dapat berpengaruh dalam mendorong pembelian. Hal ini dikarenakan deskripsi sensorik memberikan evaluasi positif dan menambah daya tarik dalam produk. Tabel berikut didapatkan dari survei online. Survei online dilakukan dengan memberikan pertanyaan terhadap responden. Sinyal kualitas sensorik yang terdiri dari variasi, deskripsi sensorik, dan label sensorik interpretatif dimasukkan sebagai atribut. Harga dan asal juga disertakan sebagai atribut karena sangat penting bagi sebagian besar konsumen saat melakukan pembelian. Pada tabel sensorik interpretatif terdapat kelas Parker, medali emas DLG, dan penghargaan atau award. Kelas Parker ini didapat dari pengujian makanan yang diuji oleh Robert Parker yang mengevaluasi rasa makanan. Poin diberikan dalam level mulai dari 0 hingga 100. Label DLG diberikan oleh Organisasi Pertanian Jerman dan industri makanan yang mengevaluasi kesempurnaan rasa makanan. Penghargaan anggur adalah penghargaan untuk anggur dengan rasa yang sangat enak. Rasanya dievaluasi setahun sekali oleh dewan juri yang terdiri dari beberapa ahli. Harga setiap produk didasarkan pada harga pasar supermarket di Jerman selama waktu persiapan kuesioner untuk mencerminkan kisaran harga sebenarnya. Oleh karena itu, harga tertinggi dan terendah diperoleh dan pembagian yang sama antar harga diperkenalkan. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan rata-rata atribut produk dengan menentukan 4 solusi kelas yang direkomendasikan. Tabel yang bercetak tebal adalah pilihan kelas yang diambil. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari penelitian tersebut didapatkan deskripsi sampel di mana sampel tersebut meniru parameter kuota populasi Jerman. Untuk hasil dari sampel dapat dilihat dalam tabel yang sudah dilampirkan. Dalam slide ke-8 di sini dipaparkan hasil estimasi by hierarchy. Di sini dipaparkan dalam bentuk tabel anggur putih, tomat, dan apel.
Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa anggur putih menempatkan atribut terpentingnya pada deskripsi sensorik yang kemudian diikuti oleh harga dan diikuti oleh asal, label sensorik, dan variasi. Untuk tomat menempatkan peringkat pertama itu pada harga, lalu diikuti asal, lalu diikuti oleh deskripsi sensorik, variasi, lalu label sensorik. Untuk buah apel menempatkan peringkat pertama atau atribut terpentingnya itu pada daerah asal, yang diikuti pada harga, lalu diikuti variasi, kemudian yang terakhir label sensorik. Di tengah adanya ragam dan deskripsi indrawi dengan nilai yang hampir serupa atau sama, untuk semua produk label sensorik interpretatif serupa dan dianggap kurang penting. Selanjutnya untuk slide ke-9 ini dipaparkan hasil analisis kelas laten, di mana ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelas dan beberapa segmen atau dikolomkan menjadi segmen tomat, segmen anggur putih, dan segmen apel. Untuk penjelasannya berada di slide ke-10, yaitu pada kelas pertama atau bisa disebut dengan konsumen kelas harga. Pada segmen tomat ini menempatkan harga sebagai peringkat pertama dalam hal kepentingan, yang kemudian peringkat keduanya ditempati oleh deskripsi sensorik. Untuk nilai penting varietas, asal, dan label sensorik interpretatif itu diabaikan. Pada segmen apel, hasil kepentingan atributnya itu berbeda, tetapi masih sama dalam hal menempatkan peringkat-peringkat pertama pada harga. Jadi kesimpulan pada kelas 1 ini mementingkan label sensorik interpretatif. Untuk kelas 2 atau bisa disebut dengan konsumen seimbang, kelas ini dikatakan kelas seimbang karena mereka ini menilai harga, asal, dan deskripsi sensorik ini serupa atau sama. Untuk kelas ini mengaitkan kepentingan tertinggi itu pada variasi dan tidak mementingkan label sensorik. Jadi kesimpulannya, pada kelas ini tidak mementingkan deskripsi sensorik dan label interpretatif, dan lebih cenderung memilih utilitas. Untuk kelas 3, konsumen berorientasi pada wilayah, menempatkan kepentingan deskripsi sensorik sebagai konsumen yang berorientasi pada harga. Pada kelas ini menempatkan kepentingan terendah pada varietas dan label sensorik. Pada segmen apel, asal menempati pada kepentingan tertinggi, dan untuk harga dan deskripsi sensorik tidak terlalu dipentingkan. Jadi kesimpulannya pada kelas ini lebih memilih membeli tomat dari daerah asal dan memilih harga yang rendah. Untuk kelas keempat atau kelas terakhir yang terdiri dari konsumen berorientasi pada sensorik, ini menempatkan deskripsi sensorik dalam kepentingan tertinggi. Kelas ini menunjukkan lebih menyukai buah yang mirip atau serupa. Mereka menyukai buah dari daerah asalnya, namun dimasukkan dalam label sensorik, maka mereka akan memilih buah dari daerah asalnya. Hasil tersebut menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan antara kelas konsumen dan faktor sosiodemografis. Selanjutnya adalah hasil diskusi. Pada hasil diskusi ini menunjukkan untuk anggur dalam aspek sinyal sensorik berperan sangat penting, sedangkan untuk tomat serta apel menunjukkan kurang penting karena rendahnya hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinyal kualitas sensorik secara khusus dapat memberikan perubahan yang signifikan pada pasar buah dan sayur. Untuk penelitian kali ini, pembanding antara ketiga buah dan sayur tersebut berdasarkan sinyal kualitas sensorik, di mana segmen apel dan tomat itu serupa, yang menempatkan satu segmen dalam minat tinggi dan dua segmen ditempati anggur putih karena segmen 2 dicirikan adanya karakteristik yang berbeda. Selanjutnya adalah atribut yang penting untuk tomat, anggur, dan apel. Atribut untuk buah dan sayur yang paling penting adalah dalam hal variasi.
Untuk apel, variasi yang biasa digunakan yaitu variasi botanis, sedangkan untuk tomat menggunakan variasi kategori. Untuk anggur putih sendiri, pentingnya variasi ini terbatas karena tidak semua negara fokus terhadap variasi. Untuk kepentingan atribut ini lebih tinggi pada anggur, kemudian diikuti tomat, dan yang terakhir adalah apel. Alasannya karena Jerman penghasil apel terbesar sehingga ketersediaan apel ini sangat melimpah. Untuk tomat, Jerman tersedia sedikit saja dan waktu penyimpanan tomat ini tidak bisa bertahan lama, sehingga membuat Jerman lebih memilih mengkonsumsi tomat dari negara lain. Kepentingan atribut diduduki oleh anggur putih. Dalam penelitian ini menggunakan pengalaman daerah asal, karena daerah asal sangat mempengaruhi rasa, dan hal ini jelas buah yang berbeda daerah memiliki rasa yang berbeda-beda, serta harga memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya adalah segmen konsumen tomat menurut analisis kelas laten. Yang pertama adalah kelas konsumen berorientasi pada harga. Dalam hal ini, segmentasi apel, harga merupakan salah satu faktor penentu untuk membeli makanan. Bahkan segmentasi tomat ini juga mementingkan harga lebih sensitif daripada segmentasi apel. Yang kedua adalah kelas konsumen yang seimbang. Penjelasannya, apel ditampilkan dengan nama variasi sehingga dikenal konsumen. Kelas ini adalah kelas yang dipengaruhi oleh kualitas sinyal selama pembelian. Yang ketiga adalah kelas konsumen yang berorientasi pada wilayah, di mana pada kelas ini menghargai daerah asalnya. Kelas ini memiliki nilai guna sebagian besar pada harga rendah dan harga menengah. Untuk kelas yang terakhir adalah konsumen berorientasi terhadap sensorik. Penilai sensorik deskripsi paling penting, variasi dan label sensorik interpretatif memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada harga dan asalnya. Kelas ini ditunjukkan bahwa pengaruh sinyal sensorik yang bisa mempengaruhi buah dan sayuran secara signifikan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari studi tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sinyal kualitas sensorik menunjukkan sebagai metode yang pas untuk pemasaran buah dan sayuran. Artinya, kita menggunakan metode ini untuk mengetahui apakah sinyal ini bisa menunjukkan untuk pemasaran buah dan sayuran bagi pembeli untuk memilih sebuah kualitas dari buah dan sayuran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam membeli melalui sinyal kualitas sensorik. Artinya, kita dapat mengetahui bagaimana cara konsumen mengambil keputusan dalam membeli buah dan sayuran melalui sinyal kualitas sensorik tersebut. Dari hasil keseluruhan, bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa sinyal kualitas sensorik ini sangat penting dalam buah dan sayur. Karena secara tidak langsung, sinyal kualitas sensorik ini menjadikan metode yang baik untuk pemasaran. Dalam penelitian ini ditunjukkan pemasaran tertinggi menempati pada buah anggur dan kemudian bisa ditransfer ke buah atau sayuran yang lain. Hasil dari deskripsi sensorik menunjukkan perubahan yang signifikan, sehingga deskripsi sensorik ini lebih diutamakan ketimbang variasi dan label sensorik interpretatif. Untuk segi segmentasi, untuk buah tomat dan buah apel dalam segi pengidentifikasiannya hampir serupa, serta menempatkan sinyal kualitas sensorik sebagai faktor yang sangat berpengaruh terutama pada deskripsi sensorik. Yang selanjutnya adalah manfaat sinyal kualitas sensorik. Yang pertama, bagi produsen, komunikasi rasa memungkinkan mereka mengarahkan tujuan pemulaan mereka ke varietas rasa unik untuk mencapai proporsi penjualan yang unik di pasar dan demikian meningkatkan harga dan kepuasan konsumen. Ya, bagi produsen, konsumen itu sangat penting karena untuk meningkatkan profit penjualan yang besar di pasar dan meningkatkan harga. Jadi produsen berkomunikasi dengan konsumen dengan sinyal kualitas sensorik ini untuk mendapatkan variasi rasa yang unik. Selanjutnya, hal ini memungkinkan pengajar dalam strategi mereka untuk membedakan label pribadi dengan pesaing mereka dan meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua, bagi konsumen, selain itu,
Hasil penelitian ini memungkinkan konsumen untuk memberdayakan pilihan mereka dan mengurangi limbah makanan, karena konsumen mendapatkan kualitas dan rasa produk yang diinginkan. Bagi konsumen, rasa, kualitas, dan harga itu sangat penting. Dari rasa yang enak, kualitas yang bagus, dan harga yang murah, mereka akan semakin senang, dan itu yang mereka inginkan. Tetapi tidak memungkiri bahwa harga yang mahal tetapi kualitas yang bagus pula dan rasa yang unik, mereka tetap akan membelinya karena sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, untuk penelitian, hasilnya menawarkan wawasan baru di bidang buah-buahan dan sayuran mengenai pentingnya sinyal kualitas sensorik dalam proses pembelian konsumen. Studi ini juga memberikan kontribusi terhadap diferensiasi manajemen rantai pasokan mengingat preferensi konsumen yang semakin heterogen dan ceruk pasar yang berkembang.